Assalamualaikum, selamat datang di channel ini. Di video kali ini, saya akan memaparkan resume atau ringkasan hasil kegiatan pembelajaran hari ini, Selasa 25 Mei 2021, yang dilakukan secara asinkronus dengan materi manajemen ASN. Perkenalkan, nama saya Herismawati. Saya adalah peserta Latsar CPNS gelombang 3 dari Pemkab Kabupaten Bandung Barat, angkatan ke-8. Apa itu manajemen ASN? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, juga nepotisme. Jenis kepegawaian ASN. Pegawai ASN terdiri dari yang pertama PNS, yang kedua PPPK atau P3K. Pengertian PNS ialah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sementara pengertian P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan ketentuan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Hak yang diperoleh oleh PNS diantaranya gaji, tunjangan, dan fasilitas, lalu cuti, kemudian jaminan pensiun dan jaminan hari tua, lalu perlindungan dan pengembangan kompetensi. Sementara hak yang diperoleh oleh P3K adalah gaji dan tunjangan, cuti, perlindungan, lalu pengembangan kompetensi. Kedudukan, peran, dan tugas ASN. Kedudukan ASN adalah pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Peran ASN adalah perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tugas ASN adalah: pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa itu kewajiban ASN? Kewajiban ASN diantaranya: yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang 1945, NKRI, dan pemerintahan yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem merit dalam manajemen ASN. Apa itu sistem merit? Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang diberlakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Prinsipnya adalah keadilan dan kewajaran, yang kedua objektif, yang ketiga berbasis kinerja. Pelaksanaan sistem merit dalam beberapa komponen pengelolaan ASN terdiri dari: yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Yang kedua, penilaian kerja.
Yang ketiga, pengembangan kompetensi, promosi, mutasi, dan penghargaan. Selanjutnya, kelembagaan dan jaminan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Yang pertama ada KASN atau Komisi Aparatur Sipil Negara. Yang kedua ada Kemenpan RB. Sistem merit dalam manajemen ASN. Bagi organisasi, adanya sistem merit mendukung keberadaan prinsip akuntabilitas yang saat ini menjadi tuntutan dalam sektor publik. Sedangkan adanya sistem merit dalam manajemen ASN bagi ASN itu sendiri ialah menjamin keadilan dan juga menyediakan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir sebagai seorang pegawai. Yang keenam, mekanisme pengelolaan ASN. Mekanisme pengelolaan ASN terdiri dari manajemen PNS, manajemen P3K, pengelolaan JPT, dan organisasi dan sistem informasi. Kesimpulan yang bisa didapat adalah yang pertama, penerapan sistem merit dalam manajemen pengelolaan ASN ialah untuk memastikan jabatan di birokrasi pemerintah diduduki oleh orang-orang yang profesional dalam arti kompeten dan melaksanakan tugas berdasarkan nilai dasar, kode etik, dan kode perilaku ASN. Sistem merit merupakan salah satu bentuk motivasi bagi ASN yang ingin meningkatkan kualitas dirinya. Demikian yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.